tentang CVM dan penekanan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita kita simulasi deh. Kita akan melakukan simulasi perhitungan dari CVM. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kuesioner. Nah, simulasi pada hari ini adalah kita sudah memperoleh hasil kuesioner nih. Kita sudah memperoleh hasil kuesioner, jadi hari ini kita akan mengolah bagaimana hasil kuesioner yang telah kita peroleh akan kita olah untuk menentukan WTP. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan pada hari ini, baik itu dengan non-parametrik ataupun dengan parametrik. Parametrik kemarin kita sudah sempat membahas, menyinggung sedikit, kita akan menggunakan regresi logit, gitu ya. Oke, saya paham sebagian besar belum memperoleh materi ini, tapi ya saya akan menjelaskan mungkin secara sederhana, secara ringkas. Kita tidak akan mendetailkan apa itu regresi logit, bagaimana. Iya, saya akan menjelaskan itu ya, apa itu regresi logit. Cuman mungkin saya akan skip penjelasan terkait dengan kok bisa sampai ke hasilnya seperti itu gitu ya, prosesnya seperti itu dan apapun termasuk asumsi klasik atau apapun mungkin saya tidak akan membahas. Saya akan hanya memberikan mungkin ya langsung to the point aja gitu ya, hasilnya seperti ini, maka interpretasinya seperti apa gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Tools yang akan kita gunakan Excel, nanti saya akan memberikan panduan apa yang perlu kalian download sebelum kita praktik gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya sorry gitu ya. Jadi saat ini mungkin mungkin kalian lagi pusing-pusing revisi KTTA gitu ya. Bagi yang sudah memperoleh revisi KTTA, udah belum? Udah dapat revisi KTTA? Saya belum ngasih revisi deh kayaknya. Udah, Pak. Lagi banyak tugas. Sudah ada yang banyak yang dapat ya. Revisinya kejam nggak? Enggak, Pak. Tinggal dikit aja sih. Oh, tinggal dikit aja. Penilai 2 siapa, Ki? Pak Irwan, Pak. Oh, Pak Irwan. Oke. Kemarin saya dapat yang ya mungkin ada yang yang mungkin reviewnya banyak gitu ya, tapi ya oke lah. Yang penting kita prosesnya kita jalani gitu ya. Oke, kalian sudah masih pusing dengan revisi hari ini ekonometri gitu ya, tambah pusing tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati aja gitu ya. Oke, gini, di tahapan awal kita main-main dulu aja deh. Kita main-main dulu aja di awal ini. Tapi permainannya saya nggak pernah kasih kuisis gitu ya. Kita pakai kuisis saja. Jadi silakan disiapkan gadget ataupun handphone ataupun laptop. Kita akan main kuisis. Ya kita seru-seruan aja. Ya pertanyaannya masih terkait dengan penilaian. Jadi harapannya ya materi yang didapat ya masih sedikit-sedikit masih nyantol lah gitu ya di kepala kita. Jadi kuisis 25 soal kalian sudah biasalah main kuisis gitu ya. Karena saya kalau ngikutin kuisis nggak pernah pakai nama beneran, maka kalian juga boleh menggunakan nama nama panggung kalian gitu ya, pakai apapun gitu ya. Tapi nanti yang skor tertinggi nanti dapat hadiah. Skor tertinggi nanti dapat hadiah. Kalian gitu ya. Walaupun mungkin menggunakan nama yang nggak asli, ya ada bukti gitu ya. Oke, saya siapkan dulu. Ya, sudah menyiapkan. Oh, sudah. Sebelum saya memulai pembelajaran kita, ada satu syarat karena kita akan melakukan regresi logit. Saya tidak akan menggunakan SPSS, saya tidak akan menggunakan FUSE, saya tidak akan menggunakan R, saya tidak akan menggunakan Stata, kita menggunakan Excel aja yang semuanya dapat, semuanya punya gitu ya di komputernya masing-masing. Oke. Namun agar itu bisa digunakan untuk melakukan regresi logit,
kita harus ada add-in. Oke, jadi sekarang kita download bareng-bareng add-in-nya gitu ya. Kemudian kita install di Excel kita sehingga kita bisa nanti kita bisa praktik menentukan WTP dengan menggunakan regresi login. Oke. Silakan dibuka di PC-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing realstatistics.com. Oke. Kemudian setelah itu silakan klik yang download. Kayaknya ini deh, free download deh. Oke, jadi benar ya. Silakan pertama buka Real strip dash ya. Strip itu apa sih? Statistics.com. Oke. Kemudian klik free download atau mungkin nanti bisa dilihat dulu dan nanti kalau ada waktu saya nanti akan kasih waktu untuk install. Oke, sekali lagi realstatistics.com, kemudian free download, nanti akan masuk ke sini. Kemudian klik yang resource pack. Oke, yang resource pack. Oke, setelah kelihatan kan ya di screen, kelihatan kan ya? Saya klik-klik apa gitu. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di Real Statistic Resource Pack, gimana? Sorry. Oke, nggak masalah ya. Nah, di Real Statistic Resource Pack, silakan di-download sesuai dengan Windows yang digunakan. Sorry, sesuai dengan Excel yang digunakan. Kalau menggunakan 2007 ini, kalau menggunakan 2003 dan sebelumnya sini, kalau menggunakan Macintosh di sini, kalau menggunakan 2010, 2013 sampai dengan 365, klik di sini di bawah. Ada Real Statistic Resource Pack for Excel 10 ini. Ini deh biasanya kalian gunakan ini gitu ya. Saya nggak tahu kalau yang menggunakan Mac mana downloadnya, nanti silakan dicari sendiri gitu ya. Kita yang menggunakan Windows dulu deh, yang menggunakan Office Excel. Oke, lagi silakan klik di sini. Nanti setelah diklik akan download xrealstats.xlam ini. Oke, semuanya sudah download, sudah berhasil download. Sudah ya. Nah, kalau sudah, silakan dibuka Excel-nya. Oke, dibuka Excel-nya. Kelihatan Excel nggak? Saya buka Excel kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sheet kosong ya. Oke. File, option, kemudian di bawah ada add-in. Ya, file, option, add-in. Kemudian go. Nah, centanglah yang Xreal Stats tadi. Xreal Stats dicentang, baru oke. Ya.
Nah, setelah oke, seharusnya di add-in ini, di sebelah kiri sekarang sudah muncul real statistics, dan ini yang nanti akan kita gunakan sebagai tools kita untuk melakukan regresi logit. Ya. Nah, sekarang saya kasih waktu kepada kalian untuk install hal tersebut. Yang ada gangguan mungkin bisa di chat, nanti kita kerjakan bareng-bareng. Sambil saya mempersiapkan file untuk latihan soal kita. Mohon maaf Pak, suaranya masih termute. Oke, saya ulangi ya tadi ya. Jadi file, option, add-in. Nah, di add-in ini pilih yang Go, karena kita mau menambah Excel add-in kita. Ya, kita klik Go. Nah, setelah itu centang yang real stats. Baru oke. Nah, seharusnya nanti di Excel, di menu, itu ada menu add-in. Nah, di sebelah kiri, paling kiri ada real statistik. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk regresi. Gitu ya. Nanti ada di sini. Tapi yang jelas, di Excel harus muncul real statistics ini dulu. Oke, gitu ya. Silakan dicoba dulu yang ada masalah. Mungkin yang nggak muncul, saya nggak tahu ya, kadang error ya, karena memang gratisan. Yang nggak muncul bisa di restart. Ditutup dulu Excel-nya, nanti dibuka lagi. Saya sekarang mau login ke LMS, ke penilaian SD. Oke. Oke, sekarang kalau sudah terinstall semuanya, nanti yang gagal mungkin bisa mengikuti di rumah gitu ya. Emang semuanya di rumah ya. Artinya nanti setelah
setelah mata kuliah kita bisa dicoba-coba sendiri lagi. Sekarang silakan dibuka LMS-nya. Di pertemuan ke-11 ada folder simulasi. Silakan dibuka dan kita kerjakan yang diskusi kelas. Oke. Di LMS sekali lagi dibuka di pertemuan ke-11. Di situ ada folder simulasi dan kita akan mengerjakan yang diskusi kelas. So, latihan di kelas untuk mahasiswa. CVM latihan di kelas untuk mahasiswa. Silakan dibuka file. Oh iya, nanti untuk tugas akhirnya IPB sudah memberikan rambu-rambu. Metode yang digunakan CVM. Ya ini yang kita pelajari saat ini. Ini yang nanti akan digunakan untuk kita, untuk latihan kita. Oke, jadi silakan dibuka di CVM-nya, latihan di kelas untuk mahasiswa. Oke, ini adalah langkah kerja yang kita lakukan. Yang pertama, jadi ceritanya, kuesioner yang kita susun, pertanyaan untuk menentukan WTP menggunakan dikotomus, without follow-up. Ya, dikotomus, without follow-up. Sekali nanya, jawabannya mau atau tidak, iya atau tidak. Kalau kita sodorkan angka 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Bagaimana kita memilih WTP 3.000 untuk siapa? Acak. 5.000 untuk siapa? Acak. Ya. Cuman kita di sini ada 60 responden. Dan kebetulan yang survei atau kuesioner yang kita susun untuk yang WTP-nya 3.000 itu ada 15. Yang WTP-nya 5.000 ada 16. Yang WTP-nya ada 15 juga ya. Yang 10.000 ada 15. Oh ini kebetulan dibagi rata gitu ya. Ada 60 survei, 3.000, 15, 5.000, 15, 10.000, 15, dan 15.000 ada 15 survei. Praktiknya, kita bisa membuat survei seperti ini. Cuman mungkin yang mengisi survei mungkin akan berbeda-beda gitu ya. Mungkin dari misalnya masing-masing kategori kita kasih 50 survei. Mungkin tingkat pengembaliannya berbeda-beda. Ada yang 15, ada yang 12, ada yang 10, ada yang 20, it's okay gitu ya. Tapi yang jelas, sekali lagi, kita harus membuat survei dengan isian WTP yang berbeda-beda. 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Bagaimana kita menentukan ini? Studi pendahuluan dulu. Coba tanya-tanya berapa kira-kira yang mau membayar, range-nya berapa gitu ya. Kemudian baru kita tentukan, bisa kita pilih 4 kategori ini.
Ya mungkin saat tanya mungkin ada yang 2.000, ada yang 6.000, ada yang 16.000, ada 17.000 gitu ya. Cuman kita oke, dari range itu kita membuat 4 pilihan atau choice willingness to pay dengan dikotomus ini, oke ya. Ada 4 ini. Oke, nah kemudian nanti kalian baca sendiri. Oke, kita baca bareng-bareng. Oke, nah saat kita mengumpulkan, pasti kan kita memperoleh data seperti ini gitu ya, yang mengembalikan yang mengembalikan survei atau yang merespons dari survei kita. Mungkin yang pertama, orang yang pertama kita ternyata kuesioner yang dia terima adalah yang bidnya 3.000 dan dia tidak mau 0. Dan ini adalah variabel sosioekonomik cuma satu di sini yang dianalisis, hanya income. Income-nya dia adalah 640.000 per bulan. Dan seterusnya, responden 2, survei yang dia terima ternyata 5.000 dan dia mau. 0 artinya dia tidak mau membayar. 1 artinya dia mau membayar. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan setelah memperoleh data ini adalah kita mengelompokkan WTP. Yang 3.000 kita kelompokkan, yang 5.000 kita kelompokkan, yang 10.000 kita kelompokkan, yang 15.000 kita kelompokkan. Bagaimana mengelompokkan? Ya tinggal kita filter aja. Oke, di bit dari kecil sampai besar. Ini adalah pengelompokannya. Oke. Hasilnya ini. Yang di folder contoh kelas ini adalah isian survei yang telah dikelompokkan. Ya. Sekali lagi, di dalam survei itu yang ditanya hanya willingness to pay, dikotomus tertentu, dan variabel sosioekonomiknya adalah hanya pendapatan untuk simplifikasi survei kita. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Oke, sampai di sini clear ya? Atau ada pertanyaan? Silakan. Masih clear? Oke, saya anggap masih clear ya, karena nggak ada yang keberatan. Oke, selanjutnya dari masing-masing golongan WTP tadi, kita tentukan berapa persen sih yang dia menjawab iya. Ini yang ditanya, kamu mau nggak 3.000, bayar 3.000 per bulan misalnya. Bisa per bulan, bisa per tahun gitu ya, tergantung nanti ya hasilnya nanti WTP per bulan atau WTP per tahun gitu ya. Cuman ya, tergantung survei kalian mau per bulan atau per tahun. Mau nggak membayar 3.000? Enggak, no. Mau nggak membayar 3.000? Mau. Mau nggak orang ke-6 ditanya, mau nggak membayar 3.000? Mau. Dan seterusnya. Nah, dari 3.000 ini, berapa persen yang menjawab mau? Ini yang kita akan hitung. Bagaimana caranya? Ya tinggal ini, berapa sih yang menjawab iya? 1 kan, berarti ya. Kita lihat di bawah, di sini ada sum, ada count. Ada 11 orang yang menjawab iya dari 15 responden. Saya ulangi, ada 11 orang yang menjawab iya atau mau dari 15 responden. Berapa persen? Yang saya kuning-kuningin ini. 11 per 15. 73% atau 0,73. Demikian seterusnya. Kita mencari berapa proporsi yang menjawab iya untuk masing-masing kategori. Suatu kuesioner dan survei yang baik, semakin tinggi WTP, proporsi yang menjawab iya akan semakin sedikit.
Berarti apa? Berarti kita mengirimkan survei di masing-masing kategori acak, gitu ya. Jadi 3.000 tidak hanya dikirimkan ke orang-orang miskin, 3.000 tidak hanya dikirimkan kepada orang-orang kaya dan seterusnya, gitu ya. Acak variabel kita. Jadi secara logis, rasionalnya, semakin tinggi WTP atau semakin tinggi golongan WTP, maka proporsi yang menjawab iya akan semakin kecil. Oke, sekarang yang 5.000. Oke, sama. Berapa sih yang 5.000? Ada 9 dari 15. 0,60. Lihat, semakin kecil. Berapa saat 10.000? Oke, 10.000. Ada 5 dari 15. Sepertiga. 0,33 saja. Lihat, semakin kecil. Berapa yang 15.000? Oh, tidak ada. 0. Survei yang bagus akan seperti itu. Oke, jadi sekarang kita sudah mempunyai ini. Sudah mempunyai variabel-variabel ini. Oke. Berapa proporsi di kelompok WTP itu yang menjawab ya? Berapa porsi di kelompok WTP itu yang mau membayar? Oke. Sampai di sini silakan dicerna terlebih dahulu sebelum saya lanjut lagi. Permisi, Pak. Oke, sip. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Oke, bentar. Saya stop share ya, saya nggak kelihatan. Oke, siapa tadi yang mau bertanya? Saya kayaknya tadi mendengar permisi Pak deh. Oke, silakan. Atau nggak ada apa-apa? Mungkin saya aja sih Pak, kalau mau Oke, nanya. silakan. Terkait yang tadi Pak, yang sampling Ya. itu. Nah itu kan berarti si apa ya beratnya, yang mau nyurvei ini nggak boleh tahu di mana aja daerah yang miskin sama daerah yang kaya gitu, biar nggak apa ya, justifikasinya itu nggak kalau kayak misalkan saya tahu bahwa daerah A ini miskin, terus daerah B ini miskin, daerah itu, nah saya cenderung memberikan bidding yang kecil ke daerah miskin gitu Pak, Ya. atau gimana? Ya, bisa seperti itu. Atau pokoknya kita ngirimnya acak gitu ya. Bagaimana kita mengirimkan acak? Macam-macam ya. Kita bisa membuat acak gitu ya. Kita surveinya online gitu ya. Ya nanti mungkin praktiknya kan online gitu ya. Kita menggunakan Google Form gitu ya. Media penyebaran kita untuk Google Form itu, kita bisa menggunakan dua-duanya ya. Bisa Google Form, bisa menggunakan fisik gitu ya. Medianya tidak mengerucut kepada golongan tertentu gitu ya. Misalnya gitu ya, kita mau mengirimkan survei yang WTP-nya tinggi gitu ya, yang kelompok yang WTP-nya tinggi. Kemudian kita kirimlah ke WhatsApp grup misalnya Pamuk Desa gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya ini kan sudah enggak random lagi. Atau mungkin tertentu kita kirim ke ibu-ibu PKK misalnya gitu ya. Atau ke grup ibu-ibu posyandu dan seterusnya.
Nah, kalau semacam ini, ya pasti nanti akan ya tidak random lagi. Ya. Hasilnya nggak random lagi, nanti sudah ada variabel lain yang membuat itu menjadi tidak random. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya kita apa ya, kelompok yang ada di grup itu mungkin lebih heterogen. Itu yang bisa membuat random. Atau kalau kita menggunakan fisik gitu ya, kita datangi gitu ya, kita ya ini kan sebagai contoh kan cuma 60 lah, bisalah kita mendatangi di suatu kecamatan tertentu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita nggak tahu nih formulir yang kita bawa seperti apa. Ya udah kita acak aja. Gitu ya. Kita nggak tahu dalamnya isinya itu berapa. Baru kemudian kita menyebar juga gitu ya. Bukan hanya di wilayah tertentu saja, mungkin kita usahakan menyebar juga di wilayah lain. Bagaimana caranya? Ya ngacak juga gitu ya. Nah, kalau semacam itu, maka hasil yang kita peroleh akan acak juga. Dan ini mungkin akan membuat hasil yang lebih baik lah, karena memang seharusnya acak gitu ya. Oke, jadi seperti itu gitu ya yang bisa kita lakukan. Entah itu menggunakan media Google Form atau kita mencetak kuesioner kita gitu ya. Yang jelas jangan apa ya, untuk kelompok tertentu saja gitu ya. Oke, gambarannya seperti itu. Harapannya pokoknya random deh. Kalau random itu hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya gambarannya. Baik, Pak. Berarti untuk menghindari itu, kita nggak boleh menjurus ke satu kelompok tertentu kalau misalkan yang tadi Bapak bilang ya. Betul. Makasih, Apa Pak. kalau kita boleh sih menyebarkan lewat WA group, cuman ya heterogen gitu ya. Ehm, Apa misalnya saya nggak tahu, mungkin kalau kalau grup RT ya heterogen gitu ya, cuman wilayahnya kan hanya tertentu itu saja gitu ya. Ya bisa juga sih kita dalam satu RT gitu ya, dan nggak hanya satu RT. Kalau kita satu RT berarti nggak hanya RT itu saja gitu ya. Misalnya kalau kita lingkup sumber daya alam yang kita pengen analisis lingkupnya kecil gitu ya, dalam satu kelurahan misalnya atau apapun gitu ya. Targeted population yang kita batasi karena lingkup sumber daya alamnya kecil sehingga yang memberikan BTP mungkin dalam satu kelurahan saja misalnya itu ya. Ya kita bisa menyebarkan lewat grup-grup RT, tapi nggak hanya satu RT, tetapi mungkin beberapa yang menyebar juga di kelurahan itu. Gitu ya. Misalnya seperti itu ya bisa dikatakan random juga sebenarnya. Tingkatan random bermacam-macam ya. Nanti kalau kalian mempelajari statistik ataupun ekonometrika, tapi paling enggak saya memberikan gambaran yang sederhana terkait dengan bagaimana kita bisa menyebar kuesioner ini secara random. Itu ya. Baik, Pak. Terima Oke, kasih. sip. Nah, sekarang kita akan menentukan ini. Kita akan menentukan relatif frekuensi. Oke, saya sudah share belum ya? Belum ya. DPM latihan di kelas. Nah, kita yang mengisi ini nih. Nah, intinya kita kok nggak bisa diklik ya? Oke, tadi bisa. Nah, kita sekarang menentukan nih frekuensi relatifnya yang accept. Accept ini 1 ya. Oke, ingat accept di sini dia memberikan nilai 1. Yang reject dia memberikan nilai 0. Oke. Bitnya tadi kan bermacam-macam. Ada yang bit 3000, ada yang bit 5000, ada yang 10.000, dan ada yang 15.000. Oke. Nah, kemudian kita isikan nih. Ini kan yang kita kuning-kuningin, kasih warna ini kan sebenarnya kan proporsi yang menerima gitu ya. Maka ini nilainya ya tadi, ya ini gitu ya, 0,73. Yang 5.000 tadi 0,6 ya kalau nggak salah ya. Ini. Oke. Yang
10.000 yang ini. 10.000 saya mana yang 0,33. Dan yang 15.000 itu adalah 0. Oke. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kalau reject, proporsi yang reject berarti kan berarti kan 1 dikurangi proporsi yang accept gitu ya. Karena accept dan reject ya 1 gitu ya. Kalau nggak menerima ya reject gitu ya. Kan antara 0 dan 1. Makanya kemarin kita sebut sebagai binomial gitu ya, hanya 1 dan 0. Maka nilai yang reject ya tinggal 1 dikurangi dengan 0,73 dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita bisa kita bisa menentukan nih berapa kurva gitu ya. Kurva yang menunjukkan hubungan antara bid, nilai bidding, kurva yang menunjukkan hubungan antara nilai bidding dengan frekuensi relatif tadi. Oke. Jadi kalau di kurva ini, kenapa saya nggak bisa minimize ini ya, biar bisa turun. Nggak bisa kejar ke kanan. Sorry ya, saya stop dulu. Nah, kita bisa membuat grafik ini sih. Oke, kita bisa membuat grafik ini. Oke, ini kan 3.000 nih, bitnya 3.000 tadi yang accept ada 0,73, yang reject 0,27 gitu ya, dan seterusnya. Oke, ya. Ini frekuensi relatif. Nah, sekarang kita akan menentukan willingness to pay. Tapi sebelum ke willingness to pay, kita bisa membuat frekuensi kumulatif gitu ya, yang telah kalian pelajari juga di statistik. Nah, frekuensi kumulatif seperti ini. Oke, tadi yang reject itu adalah 0,27 di 3.000 gitu ya. Saat WTP-nya 3.000, yang mau reject adalah 27%. Ini kalau kita kalau kita desimalnya kita perpanjang 26,7%. 26,7% dia reject 3.000. Artinya willingness to pay orang-orang ini adalah antara 0 dan 3.000. Lihat sebelah sini. Kursor saya kelihatankah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. 26,7% reject 3.000. Makanya 26,7% itu memiliki WTP antara 0 sampai dengan 3.000. Ya. 40% reject 5.000. Maka 40% memiliki willingness to pay kurang dari 5.000. Oke, jadi ceritanya gini. Ini kan biddingnya ini kan bertingkat. Dari kita membuat bidding yang rendah ke yang tinggi. 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Kalau 40% reject 5.000, maka 40%-nya itu mempunyai willingness to pay kurang dari 5.000. Ya. 66,7%
dia reject 10.000, maka willingness to pay-nya adalah kurang dari 66,7. 100% reject 15.000, maka willingness to pay-nya 100% pasti willingness to pay-nya adalah kurang dari 15.000. Termasuk berarti kalau kita bicara 100% willingness to pay kurang dari 15.000, ya mungkin 3.000, ya mungkin 5.000, ya mungkin 10.000, dan seterusnya. Oke. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kumulatif. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau kuesionernya benar, seharusnya semakin tinggi bidding, willingness to pay, bidding kita, proporsi akan menerima akan semakin kecil. Atau proporsi yang akan reject semakin besar. Gitu ya. Untuk menunjukkan ini sebenarnya, jadi kalau misalnya di 5.000, ternyata 40% menolak, maka 40% itu mempunyai willingness to pay kurang dari 5.000. Ya, dan seterusnya. Nah, ini konsep yang perlu kita ketahui. Nah, dari sini kita bisa menentukan range WTP ini. Berarti di sini yang 26,7% yang reject 3.000, dia dikasih bidding 3.000 pun dia menolak, maka willingness to pay-nya dia pasti antara 0 sampai dengan 3.000. Abaikan mungkin tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan gitu ya. Ya, kita anggap sama saja. Oke. 40% dia itu apa namanya? 40% dia melakukan reject terhadap WTP. Oke, gitu ya. Sorry, sebentar. Maka tadi kan kita sudah apa ya? Sudah menghitung frekuensi willingness to pay dari 0 ke 3.000. Nah, kalau ini dia reject di batas kelas 5.000, maka di sini willingness to pay-nya adalah antara 3.000 sampai dengan 5.000. Oke, dan seterusnya. Kita buat seperti itu. Ini adalah frekuensi WTP kelasnya, kita buat seperti itu. Berarti ini antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000. Oke, ini adalah 10.000. Oke, ini adalah frekuensi WTP kelas yang akan kita gunakan untuk mencari mediannya. Nah, median di sini berarti nilai tengah dari kelas itu. Oke. Sekali lagi, median di sini adalah dari kelas tadi. Kalau antara 0 dan 3.000, maka mediannya adalah 1.500. Dari mana? Ya dari 0 ditambah 3.000 dibagi dengan 2 gitu ya. 15.000. Sorry, 1.500. Kelas bawah ini berarti mediannya adalah 4.000. Oke, di bawahnya berarti ini 7.500. Oke, 5.000 tambah 10.000 dibagi 2. Yang paling bawah berarti ini adalah 12.500. Ini menjadi mediannya. Oke, gitu ya. Jadi sekali lagi, saat ini kita sudah bisa menyusun suatu kelas yang menunjukkan frekuensi kumulatif. Oke, gitu ya. Paling enggak kita sudah paham untuk menyusun ini dan mencari mediannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai willingness to pay dengan 3 cara. Kemarin sempat saya singgung ya di pertemuan sebelumnya. Bisa menggunakan konsep median, bisa menggunakan konsep Turnbull, dan bisa menggunakan konsep KMT, Kaplan, Meir, Turnbull.
Maaf Pak, masih di mute Pak. Saya kelempar dari Zoom tadi udah lama belum? Dari terakhir yang KMT Bapak jelasin min, Turnbull sama KMT gitu. Saya ngomong sendiri tadi. Jangan-jangan. Sudah jauh belum? Saya tadi terakhir nerangin apa? Baru yang itu Pak, min, Turnbull sama KMT. Oke, berarti belum terlalu jauh. Oke, berarti saya memang langsung terlempar. Oke, bentar ya. Mana saya tadi? Oke, oke. Sekali lagi, tadi ada 3 cara yang parameter yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan median, bisa menggunakan Turnbull, sama Kaplan-Meier-Turnbull, KMT. Kita bahas satu persatu, kita akan gunakan satu persatu. Kita mulai dengan cara yang median dulu. Oke, ini adalah median. Oke. Nah, median tadi itu kan ada 4 kelas, ya. Ini kita copy aja, kita menggunakan median yang nilai median sebelumnya. Ini bisa kita copy ke sini, median WTP. Saya bisa pasta spesial, hanya angka, sorry. Nah, kita bisa copy ke sini, pasta spesial, nilainya angka, dan kita transpose. Ini tadi adalah median-median. Kok kurang satu? Berapa tadi? 12.500 ya. Oke, 12.500. Oke, ini adalah median di setiap kelas yang telah kita susun di sebelumnya. Oke, ini bisa kita masukkan 0. Oke, kemudian kita masukkan kumulatif frekuensi, accept, itu ya, berarti yang menerima. Yang 1.500 tadi, karena yang reject adalah 26,7, yang menerima ya tadi 0,73. Saya ini aja, 0,73. Oke, saya copy. Oke, jadi di kelas median 1.500 yang accept tadi ada 0,73, di kelas yang 4.000 yang accept tadi adalah 0,6, di kelas 7.500 yang accept adalah 0,33, dan di kelas 12.500 yang accept adalah 0. Nah, kemudian kita akan mengalihkan, ya, kita akan mengalihkan antara median dengan willingness to pay, median WTP dengan frekuensi apa yang accept tadi. Berarti ini tinggal kita kalikan. Oke. Dan kita bawa ke sana. Oke.
Dan di sini berarti totalnya, kita anggap aja ini total, adalah akumulasi dari yang atas tadi. Ini tadi. Ya. Dari ini. Jadi willingness to pay-nya rata-rata willingness to pay ini rata-rata ya, berarti ini kan per orang gitu ya. Willingness to pay per individual kalau kita menggunakan median adalah 6.000 ya. Jadi ini willingness to pay rata-rata artinya willingness to pay per individu atau willingness to pay per keluarga gitu ya. Kalau survei kita adalah survei keluarga gitu ya. Dari populasi yang menjadi target kita. Oke, jadi rata-ratanya adalah 6.000. Rata-rata maksimum willingness to pay-nya. Ya, 6.000. Oke. Nah, kemudian ini adalah cara yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan KMT dan yang ketiga nanti adalah Turnbull. Ya, ini mirip dan hasilnya sama gitu ya nanti hasilnya. Cuman kalau KMT nanti frekuensi kumulatif yang kita gunakan adalah frekuensi kumulatif yang diterima, kalau yang Turnbull adalah frekuensi kumulatif yang reject. Oke, saya ulangi, berarti ini adalah WTP-nya, saya pastekan ke KMT. Oke, nih ini adalah frekuensi kumulatif yang accept, berarti sama dengan ini, tinggal kita copy aja. Sorry ya, laptop saya lemot. Oke. Oke, dan ini yang penting gitu ya, FJ kecil ini adalah frekuensi kumulatif di kelas J dikurangi frekuensi kumulatif satu kelas setelahnya. Jadi J plus 1 ini adalah kelas setelahnya. Oke, maka di sini nilai F kecil J ini adalah 0,73 dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas setelahnya 0,6. Dapatlah 0,13 ini. Oke, bisa kita rumusnya tinggal kita copy. Kita memperoleh ini, sekarang kita kalikan seperti di atas, bit dikalikan dengan frekuensi sama dengan, ini bit ya, bukan median, jadi ini seharusnya yang ini. Yang ini, 3.000, 5.000, 10.000 sama, ini 15.000. Oke, sebentar lagi ya, kita break. Oke, sorry. Ini ingat, ini bit bukan menggunakan median lagi. Sorry, bentar. Oke, kita bit dikalikan dengan frekuensi, maka ini sama dengan bit. Kita kalikan dengan frekuensi ini. Oke, 400. Kita tarik ke sana. Ya. Dan inilah yang merupakan nilai rata-rata willingness to pay jika kita menggunakan KMT. 5.066,67. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menentukan willingness to pay dengan menggunakan metode Turnbull. Oke, kita copy bitnya. Oke, ingat tapi yang membedakan ini adalah yang reject gitu ya. Kumulatif frekuensinya adalah yang reject. Oke, berarti ini yang 0,27 tadi di mana yang ini kita kopikan saja.
Oke, kita kopikan ke sini. Kok sini, sorry. Paste spesial ya, sorry. Oke. Nah, FJ ini ingat kalau yang tentu FJ ini adalah frekuensi kumulatif kelas setelahnya dikurangi dengan kelas tersebut. Maka ini nilainya adalah ini. Oke, 40 dikurangi dengan 0,27. Oke. Dan nilai dari bidding dikalikan dengan frekuensi, ya tinggal kita kalikan aja. Oke, sama dengan 3000. Sama berarti nilainya. Kan komponen-komponennya sama dengan menggunakan KMT tadi. Oke, tinggal kita paste saja. Dan ini akumulasinya. Hasilnya akan sama gitu ya. Nah, itu adalah cara kita untuk menentukan willingness to pay ya dengan menggunakan pendekatan non parametrik. Oke. Jadi angka-angka 6.000, 5.000, 66,67 ini sebenarnya menunjukkan berapa maksimum willingness to pay seseorang agar dia mau membayar ya. Jadi ini per individu dari yang kita survei rata-rata willingness to pay-nya, rata-rata maksimum willingness to pay-nya adalah 6.000. Kalau menggunakan metode median 5.066,67 kalau kita menggunakan KMT ataupun turn bull. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan satu lagi, kita akan menggunakan regresi untuk menentukan maksimum willingness to pay sehingga dia bersedia untuk membayar agar sumber daya alamnya itu mencapai tingkatan yang sama dengan hipotesis condition atau hipotesis market, pasar hipotesis gitu ya. Tapi kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan metode regresinya. Yang jelas sekarang silakan dipahami dulu, istirahat, kemudian dipahami dulu terkait dengan hal ini. Kita break selama 15 menit ya. Nanti kita kembali jam 12:15 untuk membahas tentang regresi logit. Oke, kita break dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana menentukan willingness to pay dengan menggunakan regression logit. Oke, kemarin kita sudah membahas ini. Jadi regression logit ini kita lakukan saat variabel dependennya itu 0 atau 1 gitu ya. 0 no, 1 yes untuk kasus kita gitu ya. Nah, sedangkan variabel independennya kita bisa menggunakan satu saja yaitu willingness to pay atau bid gitu ya, bidding kita. Bidding atau willingness to pay atau bisa menggunakan bidding ditambah variabel-variabel sosioekonomik. Contohnya bisa menggunakan income. Oke. Kita fokus ke sini. Misalnya saat ini kita hanya akan menggunakan satu variabel independen yaitu bidding atas willingness to pay. Nilai Y itu antara 0 dan 1. 1 yes, 0 no gitu ya. Dan ini menunjukkan sebenarnya nilai Y nanti menunjukkan probability untuk yes. Ya. Jadi
saat kita nanti melakukan regresi logit, kita bisa membatasi di suatu titik, di mana kalau nilainya lebih besar daripada itu, maka prediksinya adalah yes. Maka titik itu biasanya kita tentukan sebesar 0,5, artinya nilai Y, kalau hasil dari prediksi kita gitu ya, nilai Y nilainya adalah 0,6, maka prediksi kita orang itu akan yes, menerima willingness to pay gitu ya. Maka kita membuat batas di 0,5. Nanti kita akan praktikkan di Excel. Oke. Nah, misalnya nih, saat saya akhirnya memiliki suatu persamaan dari regresi logit tadi, binomial logit tadi, adalah Y sama dengan 2,15 min 0,0033 bit gitu ya. Di sini kita bisa menentukan maksimum willingness to pay. Maksimum willingness to pay adalah saat Y-nya adalah 0. Ya, karena kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ya sudah melebihi willingness to pay, gitu ya. Jadi maksimumnya adalah ya saat terjadi Y sama dengan 0. Oke. Dari persamaan itu, saat Y sama dengan 0, maka kita bisa menentukan maksimum willingness to pay yang merupakan bidding tadi, berarti nilai koefisien beta 0 dibagi dengan beta 1. Ya. Atau tergantung nilainya gitu ya, bisa alfa, beta 1, setelah nanti penyebutan kita. Tapi intinya ini adalah beta 0 kalau di di sini adalah beta 0 dibagi dengan beta 1. Asalnya dari persamaan tadi. Ketemulah 6448. Demikian juga kalau kita menggunakan variabel independen yang memasukkan faktor-faktor sosioekonomi, prosesnya sama. Tetapi di sini kita perlu data terkait dengan rata-rata income. Oke, misalnya nih, setelah kita menggunakan regresi hasilnya ini. Y sama dengan minus 14,7068 min 0,000636 bit ditambah 0,000254 income gitu ya. Y sama dengan 0, karena tadi adalah maksimum willingness to pay terjadi saat Y sama dengan 0. Kemudian income, kita masukkan nilai income rata-rata. Maka kembali kita bisa mencari nilai bid yang merupakan maksimum willingness to pay. Minus 14,7068 plus 0,000254 dikalikan dengan income dibagi dengan koefisien bit 0,000636. Ketemulah 6.417 gitu ya. Nah, jadi yang saat ini akan kita lakukan adalah saya akan mencari persamaan regresi logit dulu. Setelah itu, baru kita akan mencari nilai maksimum willingness to pay-nya, gitu ya, per responden, rata-rata per responden atau per individu yang kita survei. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi yang saat ini yang akan pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan regresi logit tugas individu praktik. Oke. Bukan ini ya, sorry, saya salah. Saya ke latihan kelas untuk mahasiswa. Oke, sekarang kita akan menentukan ini. Ini sebenarnya sudah ada sih, sudah ditulis ya koefisiennya, gitu ya. Cuman bagaimana kita mencari koefisiennya, kita delete aja deh. Kita akan menggunakan, kita akan melakukan regresi. Bagaimana kita melakukan regresi? Yang pertama, yang perlu kita tekankan adalah variabel Y harus kita letakkan di sisi paling kanan. Kalau kita menggunakan Excel ini ya, kalau kita sekali lagi menggunakan Excel dengan Real-Stat tadi, dengan add-in Real-Stat tadi. Jadi yang ini, nilai dari WTP, berarti ini gitu ya, harus kita tempatkan di sini. Saya cut, saya tempatkan di sini. Insert cut cell. Oke.
Nah, baru setelah itu, baru kita bisa melakukan regresi. Bagaimana kita melakukan regresi? Pertama kita ke bentar, ketutupan Zoom. Edit. Kemudian real statistik, data analysis tools. Oke. Kemudian ke reg. Reg ini artinya regression. Oke. Di kolom yang kedua, regression, kita pilih yang logistic regression. Oke, logistic and profit, logit and profit regression. Oke. Oke. Kemudian baru kita masukkan input range-nya. Input range-nya kan berarti ini. Dari minus 2P ke sini. Oke. Oke. Sebelum ke situ saya lupa deh. Saya cancel dulu. Karena kita akan melakukan 2 kali regresi gitu ya. Yang pertama hanya bit dan WTP, yang kedua bit income WTP, maka untuk sementara ini saya pindah ke sini dulu ya. Biar mendekati WTP, karena ini yang akan kita lakukan. Oke. Baru kita ulangi lagi tadi. Add in, real statistic, data analysis tool, regression, logistic and profit. Kemudian kita lihat range-nya. Oke. Hanya 2, bit dan willingness to pay kan. Karena saat ini kita hanya melakukan regresi ini saja. Oke. Logistik yang kita lakukan, saya lupa di sini saya menggunakan koma atau titik ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai cut off tadi 0,5 gitu ya. Jadi kalau prediksinya di atas 0,5, maka si Excel ini akan memprediksi bahwa dia akan menerima gitu ya, menerima willingness to pay itu. Oke, outputnya di G53. Oke lah di sini saja. Tinggal oke gitu ya. Nah, inilah hasil dari ini nggak perlu. Hasil dari regresi logistik kita. Oke, jadi yang menjadi perhatian kita adalah ini nih, koefisien tadi. Ini sebagai beta 0, ini sebagai beta 1 kan, gitu ya. Selagi ini yang menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana kita menentukan willingness to pay? Oke, ini kita copy dulu deh ke sini. Alpha 1, alpha 2 berarti ini. Copy, sudah ada tempatnya. Saya letakkan di sini, saya paste spesial. Oke. Nah, maksimum willingness to pay dengan menggunakan pendekatan ini adalah tadi nilainya adalah beta 0 dibagi minus beta 1 tadi. Ini dibagi dengan minus O36 6447,58 gitu ya. Inilah maksimum willingness to pay kalau kita menggunakan regresi logistik. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan bagaimana kalau kita memasukkan unsur ini ya. Bagaimana kalau kita memasukkan unsur sosioekonomik? Variabel independen yang kita gunakan bukan hanya bidding WTP, tetapi kita juga memasukkan income. Oke, gitu ya. Jadi ini rumusnya tadi adalah langkahnya adalah data analysis tools, regression, logistic regression. Oke. Input range-nya sekarang kita masukkan income. Oke, sekarang kita pindah lagi deh agar bidding-nya menjadi variabel pertama. Oke, ini kita cut, kita masukkan ke sini. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman saya pengen agar nanti waktu copy paste-nya lebih gampang. Kok hilang? Sorry, nggak usah deh, saya pindah, ternyata hasilnya berubah. Nanti malah berubah. Sudah balik lagi kah? Sudah.
Oke, nggak apa-apa, saya tulisin aja. Oke, insert, add in, real statistic, data analysis tools, regression, logistic regression. Oke, input range-nya sekarang ketiga-tiganya kita masukkan. Oke, sampai di sini. Oke, G68. Oke, letaknya di Oke. Nah, inilah hasil regression saat kita menggunakan variable independent, tidak hanya bit tetapi juga memasukkan unsur income. Oke. Ini kita masukkan ke sini, alpha satunya tadi adalah ini. Oke, intercept. Alpha 2-nya tadi adalah yang ini, bit WTP. Alpha 3-nya tadi adalah komponen dari income. Nah, dari sini kita bisa menentukan nih maksimum willingness to pay dari rumus kita tadi. Nah, maka maksimum willingness to pay dari tadi apa yang kemarin kita pelajari, yang saya tulis tadi di pad, rumusnya maksimum willingness to pay tadi adalah alpha 1 ini ditambah komponen dari pendapatan tadi ini dikalikan dengan rata-rata pendapatan sudah kita hitung di sini. Ini rata-rata pendapatan kita. Oke. Dibagi dengan minus dari koefisien tadi. Dibagi dengan minus koefisien dari bit. Maka inilah 6441 inilah yang merupakan nilai dari willingness to pay kita. Ya. Agak sedikit berbeda ya, bentar saya lihat. Mungkin ada yang salah saya lewat. Ya, mungkin selisih-selisihnya dikit, nggak masalah lah. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada mungkin kalau ada salah-salah sedikit mungkin karena pembulatan gitu. Oke, jadi seperti itu gitu ya. Yang bisa kita gunakan kalau kita menggunakan pendekatan regresi logik. Oke, silakan dipahami dulu. Ini sebenarnya menarik sih, cuman kayaknya nggak perlu dulu ya. Nanti malah semakin pusing gitu ya. Apalagi ini kalau kita bicara ini akan menjadi hal yang menarik. Tapi nggak usah deh. Kita paling nggak bisa ketemu dua hal ini deh, willingness to pay-nya ini deh. Baik kita menggunakan pendekatan, kalau kita hanya menggunakan variable independen pendapatan ataupun variable independen berupa pendapatan, baik kita hanya menggunakan variable independen berupa bidding WTP ataupun bidding WTP ditambah dengan pendapatan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanti saya akan clear ya. Nah, kalau clear, silakan dikerjakan latihan soal. Ini saya kirim dulu deh nanti ke grup ya. Latihan kelas untuk mahasiswa nanti akan saya kirim. Silakan dikerjakan di LMS. Ada latihan soal dengan judul latihan di kelas untuk mahasiswa. Prinsipnya sama, tugas individu ya. Tugas individu praktikum 2022. Caranya sama, silakan dikerjakan
bisa menggunakan metodenya digunakan bisa menggunakan non parametrik, median, KMT ataupun Turnbull, dan juga menggunakan parametrik dengan regresi logistik, baik itu variabel independennya hanya bidding ataupun bidding ditambah dengan income. Silakan di-download dulu di LMS. Saya akan share hasil pengerjaan kita hari ini ke grup aja ya. Dan juga Agita minta apa sudah ya? Minta bukti perkuliahan kita hari ini ya kita ya. Baik, Pak. Oke, sip. Saya kirim dulu.
Oke, mungkin dilanjutkan sebagai PR aja ya. Silakan dilanjutkan sebagai PR, nanti saya akan kirimkan juga ke jawabannya seperti apa. Tapi sebenarnya tinggal mengikuti langkah-langkah yang tadi kita lakukan. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin selesai juga perkuliahan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita kuis ya. Minggu depan kita kuis, materinya hanya CVM aja. Ya, belum tahu ya saya apakah bilang pidana atau IC, apakah ada hitungannya dan sebagainya. Tapi paling enggak ya kita ya hanya seputar CVM itu saja. Minggu depan kita akan membahas tentang proyek akhir kita. Proyek akhir kita adalah seperti di PSDA 1 ada kelompok menilai suatu sumber daya alam, tentukan sendiri pendekatan yang bisa digunakan bisa travel cost atau CVM. Kemarin saya benefit transfer, saya ralat hanya ada 2, yaitu travel cost sama CVM. Kemudian pembagian kelompok maksimal 6 orang gitu ya. Jadi harapannya di kelas ini nanti ada 5 kelompok yang melakukan presentasi gitu ya. Oke, untuk lebih detailnya nanti penjelasannya akan minggu depan atau mungkin nanti saya akan kasih rambu-rambunya sehingga kalian lebih banyak persiapannya gitu ya. Lebih bisa siap-siap dari sekarang untuk menyusun survei dan sebagainya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan terkait materi kita ataupun terkait dengan kelompok, silakan nanti WA saya aja, nanti akan saya balas gitu ya. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan karena waktunya sudah melewati batas kita. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama. Sip.